Selamat malam Ibu Ngadinem. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat malam juga, Pak. Ada apa, Pak Eko? Saya lihat sepertinya Pak Eko kok gelisah ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak Eko? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya Ibu Ngadinem. Tidak apa-apa, Pak Eko. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Ngadinem bisa membantu saya? Hmm, dengan senang hati, Pak Eko. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Masalahnya apa, Pak? Coba Pak Eko ceritakan apa yang sedang dialami, yang sedang dirasakan. Mungkin nanti saya bisa membantu. Gini Bu, beberapa hari yang lalu kepala sekolah saya itu melakukan supervisi di kelas. Ya. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Pak Eko mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Oh, tidak serius ya? Tidak seriusnya yang bagaimana, Pak Eko? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana kalau boleh tahu Pak Eko sampaikan dikritik di bagian apa? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai alat peraga, Bu. Hmm, lalu bagaimana tanggapan Pak Eko dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari YouTube, animasi makromedia flash, buku referensi dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa kurang berkenan atau tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Eko dulu. Selama ini apa yang Pak Eko lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari video YouTube, animasi makromedia flash, kemudian buku dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, mengapa Pak Eko tidak menggunakan alat peraga? Ya, menurut saya alat peraga yang saya gunakan ini ya sudah dari video YouTube tersebut atau animasi yang sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi, Bu, dan sudah mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak Eko. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Eko mengajar menggunakan alat peraga dari video YouTube, animasi tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda Pak Eko. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak Eko pentingnya alat peraga. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, Pak Eko, supaya menggunakan sumber belajar dengan alat peraga. Saya pikir ada benarnya juga, Ibu. Setelah Pak Eko bercerita, kira-kira bagaimana perasaan Pak Eko sekarang? Ya, sekarang sih saya sudah lega, Bu. Terima kasih. Dari apa yang sudah Pak Eko sampaikan, apa rencana Pak Eko ke depannya?
Ya, saya akan berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Pak Eko? Ya, saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan alat peraga dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Eko selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai alat peraga untuk sumber belajar, walaupun nanti sumber belajar video YouTube, animasi yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah Pak Eko yang ambil itu sudah tepat loh. Tepat sekali. Saya setuju dengan ide dari Pak Eko itu. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur ya saya takut mengambil langkah ini dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir ya, takutnya salah langkah gitu, Bu. Ya, syukurlah kalau Pak Eko juga sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Eko rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Eko lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang menggunakan atau penggunaan alat peraga. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Eko untuk melakukan komitmen tersebut? Ya itu sih juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Ya, jadi kami bisa bersama-sama nanti saling berbagi dan saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak Eko. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Eko dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Eko. Ya maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Ya Pak Eko, silakan. Ya terima kasih. Salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Eko.